Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masuk pada materi bab 2 mengenai elastisitas zat padat. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu sifat benda, di mana sifat benda ini terdiri dari elastis dan plastis. Elastis atau elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Sedangkan plastis sendiri adalah sifat benda yang tidak mampu kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Jadi sudah terbayang ya perbedaan benda elastis dan benda plastis. Kemudian, pada materi elastisitas zat padat, kalian harus mengetahui rumus tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Untuk rumus tegangan, kita berikan simbol sigma. Sigma ini rumusnya F dibagi A, di mana tegangan ini satuannya Newton per meter persegi atau kita sebut sebagai Pascal. Kemudian, F sendiri merupakan gaya, satuannya Newton. A besar ini merupakan luas penampang, satuannya meter persegi. Untuk rumus regangan, kita berikan simbol E kecil atau kita sebut sebagai epsilon. Epsilon itu sama dengan delta L dibagi L, di mana E sendiri yaitu regangan, tidak ada satuan. Delta L sama dengan pertambahan panjang, satuannya meter. L sama dengan panjang awal atau panjang mula-mula, satuannya meter. Untuk delta L bisa kita uraikan sebagai panjang akhir dikurang panjang awal. Kemudian rumus untuk modulus elastisitas yaitu E besar sama dengan sigma dibagi epsilon atau tegangan dibagi regangan. Atau bisa kita tulis sebagai F sama dengan A sama dengan E dikali delta L dibagi L. Nah, kenapa rumusnya bisa seperti ini? Dikarenakan E sama dengan, nah kita memasukkan rumus tegangan F dibagi A. Kemudian kita memasukkan rumus regangan delta L dibagi L. Kemudian di sini ada yang berpindah ruas, yaitu delta L dibagi L pindah ruas ke atas, menjadi E dikali delta L dibagi L. Nah, di sini cuma beda posisinya saja ya. Modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas untuk jenis bahan tertentu telah ditetapkan modulusnya. Modulus elastisitas bisa kita sebut sebagai modulus Young. Nah, di antara bahan-bahannya itu ada aluminium, baja, besi, beton, dan yang lainnya. Kemudian di sini kita akan membahas tentang hukum Hooke. Nah, jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Di sini bisa kita lihat gambarnya. Apabila pegas ini kita tarik ke bawah, maka pertambahan panjang pegasnya juga akan ke bawah. Secara matematis ditulis sebagai F sama dengan K dikali delta X. F sendiri merupakan gaya, satuannya Newton. X sama dengan pertambahan panjang pegas, dan K sendiri merupakan konstanta pegas. Kemudian di sini ada tetapan gaya benda elastis, yaitu K sama dengan A dikali E dibagi L. Apabila kalian penasaran kenapa rumusnya bisa seperti demikian, kalian bisa lihat uraian rumusnya dari atas sampai bawah sehingga akan menghasilkan rumus tetapan gaya benda elastis. K ini tetapan ya. Jadi kalian bisa pahami penguraian rumus ini sehingga akan mendapatkan rumus tetapan gaya benda plastis. Nah, di sini ada contoh soal. Seutas kawat luas penampangnya 4 mm persegi.
ditarik oleh gaya 3,2 Newton hingga panjangnya bertambah dari 80 cm menjadi 80,04 cm. Hitunglah tegangan, regangan, dan modulus elastisitas kawat. Jadi yang pertama-tama kalian harus menuliskan apa yang diketahui di soal. Di sini ada luas penampang atau simbolnya A yaitu 4 mm persegi. Karena luas penampang itu satuannya harus meter persegi, berarti kalian harus mengkonversikan dulu milimeter persegi ke meter persegi. Nah, kalian harus ingat tangga ini di mana km, hm, dam m, cm, mm. Di sini kita lihat perubahan konversinya dari milimeter ke meter. Nanti kita tinggal hitung ke atas ya, 1, 2, 3. Kalau ke atas itu berarti dibagi, karena naik tangganya 3, berarti kita lihat di sini. Karena angka naik tangganya 3 bukan berarti dibagi 1000, itu salah. Kalian harus lihat dulu di sini. Pangkatnya persegi, kubik, atau berapa? Kalau tidak ada pangkatnya, berarti kalian harus membagikan 1000. Karena di sini pangkatnya itu persegi atau pangkat 2, maka kalian harus mengkalikan 2. 10 pangkat 3, mohon maaf, 10 pangkat min 3 dikali 2, maka akan menghasilkan 10 pangkat min 6. Sekali lagi ya, kalian harus mengkonversikan dulu dari milimeter ke meter, tapi kalian juga harus memperhatikan di sini milimeternya ada pangkatnya atau tidak. Kalau ada pangkatnya berarti nanti dikalikan sesuai pangkatnya. Kita lihat dulu milimeter ke meter itu naik tangganya 3. 1, 2, 3. Berarti ke atas itu dibagi 1000. Berarti bagi 1000 atau kata lainnya 10 min 3, kalian tinggal kalikan min 2 sehingga akan menghasilkan 10 pangkat min 6. Kemudian untuk F itu 3,2 Newton. F itu gaya ya. Kemudian untuk panjangnya, kita lihat panjangnya bertambah dari 80 cm menjadi 80,04. Berarti panjang awalnya itu 80 cm. Nah, kita juga harus menghitung pertambahan panjangnya, berarti 80,04 dikurang 80. 80,04 ini panjang awal, panjang akhir, mohon maaf, 80 ini panjang awal. Ketika dikurangkan akan menghasilkan 0,04 cm. Di sini yang ditanyakannya apa? Ditanyakannya tegangan, regangan, modulus elastisitas. Tetapi Ibu tulis aja langsung modulus elastisitas. Nah, yang pertama kita menghitung tegangan. Tegangan itu berarti sigma sama dengan F dibagi A. Tinggal kita masukkan. F sama dengan 3,2. A sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Kita hitung 3,2 dibagi 4 hasilnya 0,8. Kemudian pangkat 10 pangkat min 6 pindah ruas ke atas jadi positif 10 pangkat 6. Nah, apabila kalian ingin menuliskan angka 8, berarti 8 dikali 10 pangkat min 1, ya, dikali 10 pangkat 6. Min 1 ditambah 6 hasilnya 5, maka akan menghasilkan 8 kali 10 pangkat 5. Satuannya Newton per meter persegi. Kemudian yang kedua, regangan. Berarti epsilon sama dengan delta L dibagi L. Delta L 0,04 cm, L sama dengan 80 cm. Cm ini dicoret, maka habis hasilnya 0,8 kali 10 pangkat 6. Ya. Atau 5 kali 10 pangkat min 4. Mohon maaf, di sini 0,8 kali 10 pangkat 6 itu salah, berarti hasilnya langsung saja ke 5 kali 10 pangkat min 4. Ini salah ya, tidak boleh ditulis. Kemudian, untuk modulus elastisitas, itu rumusnya E sama dengan sigma dibagi epsilon, atau tegangan dibagi regangan. Nah, karena hasil tegangan dan regangannya sudah ada, berarti kita tinggal masukkan saja. Nilai tegangan di sini 8 kali 10 pangkat 5, nilai regangan 5 kali 10 pangkat min 4.
Nah, tinggal kita hitung. 8 bagi 5 hasilnya 1,6. Kemudian 10 pangkat min 4 ini yang di bawah pindah ruas ke atas jadi positif. Kemudian hasil akhirnya itu 1,6 untuk pangkatnya tinggal kalian menambahkan saja. 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah balok yang digunakan dalam konstruksi sebuah jembatan memiliki panjang 10,2 meter dengan luas penampang 0,12 meter persegi. Balok ini dipasang di antara dua beton tanpa ruang untuk pemuaian. Ketika suhu mengalami kenaikan 10 derajat Celcius, balok ini akan memuai hingga panjangnya bertambah 1,2 mm. Jika balok bebas untuk memuai, berapa besar gaya yang harus dikerjakan pada beton agar pemuaian ini tidak terjadi? Nah, modulus elastisitas bajanya itu sebesar 2,0 kali 10 pangkat 11. Berarti di sini yang diketahui panjang awal sebesar 10,2 meter ya. Panjangnya 10,2 meter, luas penampangnya 0,12 meter persegi. Kemudian delta L-nya itu lihat bertambah panjang. Ya, bertambah panjangnya itu 1,2 mm. Nah, milimeter ke meter itu dibagi 1000 atau 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya 1,2 dikali 10 pangkat min 3. Untuk modulus elastisitas bajanya itu 2,0 kali 10 pangkat 11. Yang ditanyanya itu berapa besar gaya, berarti F-nya itu berapa. Karena rumus untuk modulus elastisitas ada 2, berarti kita memakai rumus yang satu lagi. F sama dengan A sama dengan E dikali delta L dibagi L. Karena yang ditanyakannya F, maka A ini pindah ruas ke sebelah kanan. Rumusnya menjadi E kali A kali delta L dibagi L. Tinggal kita masukkan saja rumusnya. Nilai E 2 kali 10 pangkat 11 dikali nilai A 0,12 dikali nilai delta L 1,2 kali 10 pangkat min 3 dibagi L atau panjang awal 10,2. Tinggal kalian hitung, nanti akan menghasilkan 2,8 kali 10 pangkat 6 Newton. Kita langsung ke materi hukum Hooke. Hukum Hooke ini untuk susunan pegas itu ada seri dan ada paralel. Hukum Hooke untuk susunan seri, nah gambarnya itu seperti ini ya, susunan seri. Gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besar, jadi F1 sama dengan F2 sama dengan F. Pertambahan panjang pegas pengganti adalah total pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Rumusnya delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Delta X itu pertambahan panjang pegas. Kemudian, besar tetapan pegas pengganti rangkaian seri itu 1 dibagi KS. K ini tetapan ya, S ini seri. Sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Nah, ini K1, K2, K3 ini disesuaikan dengan tetapan atau pegasnya itu ada berapa. Apabila di sini ada 2, berarti 1 ditambah 1 dibagi K1 ditambah 1 dibagi K2. Apabila ada lebih dari 2, 3, 4, berarti nanti ada K4, K5, K6. Ya, ini rumusnya seperti ini. Kemudian untuk susunan paralel pegas, nah gambarnya seperti ini. Bedakan ya antara susunan seri dan susunan paralel. Gaya tarik pada pegas pengganti F sama dengan total gaya tarik pada tiap pegas. Nah, rumus itu F sama dengan F1 ditambah F2. Sedangkan untuk pertambahan panjang pegas pengganti sama besar dengan pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Rumusnya delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Jadi rumusnya ini kebalikan dari susunan seri. Nah, di sini ada besar tetapan pegas pengganti rangkaian paralel. Rumusnya K P atau tetapan P ini paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3.
ketiga atau keempat, dan sekian disesuaikan dengan yang diketahui di soal. Kemudian ada manfaat pegas dalam keseharian, diantaranya sistem suspensi kendaraan bermotor untuk meredam kejutan dan pegas juga pada setir kemudi. Nah, ini ada tugas untuk kalian. Silakan kalian kerjakan. Apabila ada pertanyaan, silakan komentar pribadi di Classroom ataupun bisa japri langsung ke Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.